Mari para ibu bapak serta saudara-saudari sekalian bersikap anjali dengan penuh keyakinan serta kesungguhan hati. Kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yatapi rahado gambhiro vipassano anawilo ewang dhammani sutwana vipassidhanti pandita ti. Bagaikan danau yang dalam, airnya jernih dan tenang. Demikian pula batin para orang bijaksana menjadi tentram karena mendengarkan Dhamma. Demikian sabda Sang Bhagawa dalam Dhammapada syair 82. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Para pimpinan puja bakti yang saya hormati, ibu bapak serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, maupun juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti kegiatan ini melalui channel YouTube Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Sotihotu, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda semua pada hari ini dalam kondisi yang baik, sehat, dan berbahagia, sehingga bisa mendengarkan uraian Dhamma ini dengan baik dan mendapatkan manfaat dari rangkaian kebajikan yang Anda lakukan pada kesempatan ini.
hari ini kembali seperti biasa Anda melakukan kegiatan yang rutin, melakukan puja pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, mengucapkan syair-syair pujian kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi saat ini Anda sudah melakukan banyak sekali kebajikan. Kebajikan melalui ucapan, dengan mengulang khotbah-khotbah Buddha, kebajikan melalui tindakan jasmani dengan menyiapkan segala bentuk perlengkapan puja, dan juga kebajikan melalui pikiran dengan praktek meditasi, mengembangkan cinta kasih tiada batas kepada semua makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi Bante mengutip salah satu syair di dalam Dhammapada yang berhubungan dengan air, Nah, jadi Guru Agung kita Sang Buddha, beliau dalam membabarkan Dhamma itu bisa melakukan banyak cara agar khotbah yang beliau sampaikan itu bisa diterima, bisa didengarkan, bisa dipahami dengan baik oleh pendengarnya. Ya. Jadi beliau membabarkan Dhamma itu menyesuaikan siapa yang mendengarkan khotbah beliau. Apa yang cocok untuk dijadikan perumpamaan agar kemudian apa yang beliau sampaikan itu bisa diterima, bisa dipahami dengan baik oleh pendengarnya. Ya, oleh pendengarnya. Maka salah satu yang digunakan adalah air. Ya. Salah satu objek yang dijadikan perumpamaan oleh Sang Buddha dalam membabarkan Dhamma adalah air. Nah, air ini sendiri Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentu kita semua pahami adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena juga dikatakan bahwa bumi ini 71%-nya itu terdiri dari air. Ya. Terdiri dari air. Bahkan tubuh jasmani kita pun juga sebagian besar itu terdiri dari air. Maka itulah bahwa air ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kondisi yang saat ini, terlebih di kota-kota besar, terutama di Jakarta, sedang ada polusi, ya, sedang ada polusi, yang dimana dikatakan, ya, menurut penelitian, Bante juga beberapa hari yang lalu membaca di dalam salah satu media cetak, polusi udara ini begitu sangat berdampak, mempengaruhi kesehatan manusia. Di surat kabar itu, di koran tersebut dikatakan
Karena dampak dari polusi udara ini itu bisa mempengaruhi usia manusia. Bahkan dikatakan di kota Jakarta saja itu bisa mengurangi sekitar kurang lebih 4 tahun usia masyarakat yang ada di kota tersebut. Nah, itu dampak negatif dari polusi udara. Nah, maka salah satu cara untuk kita bisa tetap menjaga kesehatan dengan baik adalah dianjurkan untuk kita lebih banyak mengkonsumsi air. Nah, dikatakan demikian, ya, agar kita supaya tetap sehat jasmaninya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, air ini menjadi hal yang sangatlah penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaikan danau yang dalam, ya, airnya jernih dan tenang. Demikian pula batin para orang bijaksana menjadi tentram karena mendengarkan dhamma. Ya, batin seseorang akan menjadi tentram karena mendengarkan dhamma. Dhamma Guru Agung kita Sang Buddha yang beliau ajarkan ini memberikan manfaat yang besar bagi makhluk hidup yang dapat mengabulkan segala harapan seseorang, tetapi tidak pada saat dhamma itu didengarkan, namun pada saat dhamma itu dipraktekkan. Maka dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, seperti sendok yang ada di dalam sayuran, sendok itu tidak akan bisa merasakan bagaimana rasa dari sayuran tersebut. Apakah sendok itu sayuran tersebut asin, manis, pahit? Tidak bisa merasakan apa rasa dari sayuran tersebut. Begitu pula halnya perumpamaan bagi seseorang yang mungkin ia banyak mengetahui teori-teori dhamma, sering pergi ke wihara setiap hari Minggu, dan bahkan mungkin tidak hanya di wihara Dhammacakka Jaya saja, mungkin di wihara lain, karena juga beberapa wihara ada yang mengadakan puja bakti bukan di hari Minggu. Ada di hari Selasa, bahkan juga ada di hari Sabtu. Terlebih lagi di sini, di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, itu ada banyak sekali kegiatan untuk bagaimana memberikan pengertian pemahaman Dhamma kepada umat Buddha. Ada kegiatan Dhamma kelas, ada praktik meditasi, bahkan puja baktinya pun ya ada sore hari Sabtu, hari Minggu pun juga ada 2 kali, ditambah Dhamma kelas lagi. Nah, Anda bisa mendengarkan Dhamma dengan mudah. Tetapi seseorang yang walaupun sering mendengarkan Dhamma, namun Dhamma yang didengarkan tidak pernah ia praktekkan, apakah mungkin ia itu bisa merasakan bagaimana rasa dari Dhamma? Tidak bisa, ya. Tidak bisa merasakan bagaimana rasa atau manfaat dari Dhamma yang pernah ia dengarkan tersebut. Nah, orang seperti ini ia diumpamakan seperti sendok yang ada di dalam sayuran.
Kemudian dan juga ada perumpamaan, maka hendaknya orang itu seperti halnya lidah. Terutama ibu-ibu ya yang sering memasak. Sebelum itu disediakan untuk keluarganya, untuk suami atau anak-anaknya, sayuran atau sup, makanan yang dibuat dicicipi terlebih dahulu. Dicoba apa yang kurang. Kurang garam, ditambah garam. Kurang gula, ditambah gula. Nah, ibu, jadi lidah bisa merasakan rasa dari sayuran tersebut. Begitu pula halnya seseorang yang sering mendengarkan dhamma, lalu apa yang didengarkan tersebut dipraktikkan, dilaksanakan, ia akan dapat merasakan bagaimana rasa dari dhamma tersebut. Ya, dapat merasakan bagaimana rasa dari dhamma itu sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, itulah pentingnya kita mendengarkan dhamma agar menjadi orang yang bijaksana. Kita bijaksana karena selain mendengarkan dhamma, juga ia mempraktekkan dhamma tersebut. Manfaatnya dapat ia rasakan, manfaatnya dapat ia peroleh. Manfaatnya paling tidak harapannya agar hidupnya bahagia, damai, ya, bahagia di kehidupan yang sekarang, bahagia di kehidupan yang akan datang, maupun juga mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Maka dalam dhamma juga dikatakan orang yang melaksanakan dhamma akan berbahagia hidupnya. Di dunia ini dia bahagia, di kehidupan selanjutnya pun juga ia berbahagia. Ya, berbahagia di kedua kehidupan tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada sebuah cerita dikisahkan pada zaman Sang Buddha. Kisah mengenai seorang raja bernama Raja Mahakapina, ya. Dan raja ini juga memiliki seorang permaisuri yang bernama Anoja. Raja ini memiliki menteri, 1000 menteri, dikatakan demikian. Memiliki 1000 menteri yang membantu untuk melaksanakan pekerjaannya, pemerintahannya, untuk mengurus kerajaan, untuk melayani masyarakatnya, begitu. Punya 1000 menteri. Nah, pada suatu ketika ini pergi ke sebuah taman. Dan di situ ia bertemu dengan beberapa pedagang dari Sawati. Lalu ia mendengarkan, raja ini mendengar bahwa ada muncul Tiratana, ya, ada Buddha, ada Dhamma, ada Sangha. Nah, ketika ia mendengarkan cerita tersebut, ia ingin pergi bertemu dengan Buddha. Ingin pergi ke kota Sawati. Nah, seperti biasa, Guru Agung Buddha ini setiap harinya itu selalu melihat bagaimana kondisi dunia. Beliau melihat apakah ada makhluk-makhluk yang
bisa ditolong untuk terbebas dari duka penderitaan? Apakah ada makhluk-makhluk yang bisa dibimbing, diarahkan untuk terbebas dari duka penderitaan? Maka saat itu beliau melihat, oh ada seorang raja bernama Raja Mahakapina bersama dengan 1000 menterinya ingin bertemu dengan beliau. Lalu Sang Buddha pergi ke sungai, ya, dan berdiam di sebuah pohon untuk menunggu kedatangan raja dan para menteri-menterinya, yang dimana dikatakan berjarak sekitar 120 yojana dari Kapilawatu, ya, dari Sawati. Nah, sehingga ketika itu bertemulah raja dan Sang Buddha membabarkan dhamma kepada mereka. Lalu dikatakan para raja dan para menterinya ini mencapai kesucian Sotapanna, kesucian yang pertama, ya, mencapai kesucian yang pertama. Nah, kemudian permaisuri dari raja ini mengetahui bahwa raja ingin pergi bertemu dengan Buddha. Ia pun juga menyusul Raja Mahakapina dan juga mengajak 1000 istri dari menteri yang diajak oleh raja tersebut. Nah, ketika itu ia juga sampai di tempat di mana Sang Buddha berada dengan raja, ya. Namun ketika para raja ini atau para menteri dan Raja Mahakapina ini mencapai kesucian yang pertama, beliau itu memohon untuk ditabiskan sebagai seorang biku, ya, ditabiskan sebagai seorang biku. Nah, jadi kemudian permaisuri dan istri dari para menteri ini sampai di tempat tersebut, dan ia tidak melihat raja dan para menteri tersebut yang sudah ditabiskan sebagai seorang biku. Sang Buddha menggunakan kekuatan beliau sendiri untuk agar raja dan para menteri ini tidak dilihat oleh permaisuri dan istri-istri dari menteri tersebut. Ia bertanya, "Kemana raja?" Sang Buddha mengatakan, "Ya tunggu dulu, nanti mereka akan datang atau muncul." Nah, saat itu Sang Buddha membabarkan dhamma, dan kemudian permaisuri dan 10 istri dari menteri ini juga mencapai kesucian juga. Mencapai kesucian juga. Nah, kemudian permaisuri dan istri permaisuri menteri ini mencapai kesucian yang pertama, lalu raja dan para menteri yang sudah menjadi biku mencapai arahat. Lalu dengan sendirinya permaisuri dan para istri dari menteri ini bisa melihat raja dan para menteri tersebut, lalu mengenali, oh, raja dan para menterinya sudah menjadi biku, ya, sudah menjadi biku. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para atau permaisuri ini juga dan istri dari para menteri ini juga memohon menjadi bikuni. Lalu kemudian permaisuri dan istri dari menteri ini dibawa ke Sawati,
Dan Sang Buddha dengan 1000 biku ini pergi ke Cetawana. Permaisuri dan istri dari permaisuri dihabiskan di Sawati menjadi biku. Nah, ketika para 1000 biku ini berada di Cetawana, setiap malamnya itu mengungkapkan rasa kebahagiaannya, kebahagiaan yang mendalam, ya, dari manfaat dhamma yang beliau latih tersebut, ya. Setiap malam demikian, sehingga para biku yang lain menjadi heran, ya, menjadi heran, kenapa demikian. Maka mereka yang melaporkan hal tersebut kepada Sang Buddha, melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Lalu Buddha menyampaikan bahwa para biku tersebut mengungkapkan rasa kebahagiaannya, ya, dalam dhamma yang beliau itu laksanakan, yang dilatih, ya, merasakan kebahagiaan dari nibbana, ya, merasakan kebahagiaan dari nibbana. Maka lalu saat itu Buddha menyampaikan syair Dhammapada, ia yang mengenal dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya, ya. Ini syair Dhammapada yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan ketika itu pun banyak murid-murid beliau yang juga mencapai kesucian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seseorang yang mengenal dhamma akan hidup damai, akan hidup dengan bahagia. Karena memang tidak mudah sesungguhnya seseorang itu hidup bisa bertemu dengan dhamma, ya. Juga dikatakan hidup bertemu dengan dhamma ini juga kebahagiaan. Karena juga Sang Buddha dalam menemukan dhamma itu tidak mudah. Beliau juga harus menjalankan kehidupan pertapaan yang keras selama 6 tahun lamanya. Dan juga tidak sedikit kehidupan yang beliau lalui untuk menyempurnakan parami, untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Kemudian beliau dengan welas asih, dengan maha karuna membimbing para makhluk-makhluk agar dapat terbebas dari duka, penderitaan, agar mencapai kebahagiaan yang tertinggi, ya, nibbana. Dhamma itu akan senantiasa mendatangkan kesejukan, kedamaian bagi batin seseorang, ya, yang mengenal dhamma dengan baik. Seperti halnya juga air akan mendatangkan ketenangan, kesejukan. Nah, di dalam buku Milinda Panha, di situ disebutkan beberapa perumpamaan mengenai air. Yang pertama dikatakan bagaikan air yang pada dasarnya tenang, ya, yang pada dasarnya seimbang, tidak goyah. Demikian pula bagi seseorang yang melaksanakan meditasi dengan sungguh-sungguh, batinnya itu akan menjadi seimbang, tidak goyah oleh celaan, oleh hinaan, ya, tidak akan goyah batin seseorang yang melaksanakan meditasi tersebut. Maka batinnya seperti halnya
air. Maka orang yang berlatih meditasi itu berusaha untuk melihat ke dalam, untuk menenangkan, menjernihkan batinnya masing-masing, agar menjadi orang yang bijaksana. Untuk melihat apakah saya masih ada banyak kilesanya, kotoran batinnya atau tidak. Maka juga diumpamakan seperti air. Ya. Seseorang ketika misalnya ada di sebuah danau, ya, yang misalnya kotor, danau tersebut banyak sampahnya, lalu apakah mungkin ketika Anda berada di samping danau tersebut, di tepi danau tersebut, melihat apakah di dasar danau itu ada ikannya, ada bebatuannya? Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Nah, demikian pula bagi seseorang yang pikirannya itu kacau, pikirannya itu goyah, banyak sekali pikiran buruk yang muncul, maka ia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Ya, tidak akan bisa melihat kebaikan pada dirinya. Hal-hal baik apapun yang ada pada dirinya itu tidak bisa. Maka begitu juga ketika Anda misalnya pikirannya kacau, gelisah, ada disebabkan oleh masalah tertentu misalnya. Ketika pikiran Anda dikuasai oleh hal-hal tersebut, Anda tidak bisa melihat hal baik apa yang harus saya lakukan untuk bisa bebas dari masalah tersebut. Karena saat itu pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang buruk, gelisah, ya, menyalahkan orang lain. Maka kalau Anda fokus dengan itu, ya Anda akan sulit untuk bebas atau dapat menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Tapi ketika walaupun pikiran atau Anda punya masalah apapun misalnya, berusaha untuk bisa mengkondisikan pikirannya itu tenang, damai, ya, tenang sejenak, maka Anda kemudian bisa menemukan dalam diri Anda apa yang harus Anda lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Ya. Nah, begitu pula lah bagi seorang yang bijaksana yang berlatih meditasi, seperti misalnya orang yang berada di tepi sungai yang airnya itu jernih, ya, tenang, ia bisa melihat apa yang ada di dalam dasar sungai tersebut, entah itu batu atau mungkin ikan, makhluk hidup yang ada di situ bisa dilihat karena airnya itu tenang, ya, jernih, tidak goncang, tidak ada kotoran. Begitu pula bagi orang yang bijaksana yang berlatih meditasi, maka batinnya akan menjadi seperti air yang tenang, yang damai. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu perumpamaan yang pertama, bagaikan air yang seimbang, ya, dan tidak goyah. Lalu yang kedua, bagaikan air yang tenang dan sejuk. Demikian pula orang yang berlatih meditasi dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kasih dan welas asih, ia juga memikirkan kesejahteraan orang lain.
ya, memikirkan kesejahteraan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dari amarah. Nah, jadi orang yang berlatih meditasi itu juga selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, juga memberikan manfaat pula bagi orang lain. Lalu yang ketiga, bagaikan air yang dapat membuat sesuatu yang awalnya itu kotor menjadi bersih. Ya, demikian pula dengan seseorang yang berlatih meditasi. Awalnya batinnya itu kotor, pikirannya itu kacau, tidak tenang, pikiran buruk terus-menerus muncul. Tetapi ketika seseorang berlatih meditasi, maka ia seperti air yang akan membersihkan, yang membuat sesuatu yang awalnya kotor itu menjadi bersih. Seperti kita setiap hari menggunakan air untuk mandi agar badan jasmani kita ini bersih, ya, dari segala macam kotoran. Maka ketika Anda juga praktik meditasi, meditasi itu memberikan manfaat atau berfungsi untuk membersihkan batin pikiran kita masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah bagaikan air yang dibutuhkan oleh banyak orang, ya. Bagaikan air yang dibutuhkan oleh banyak orang. Demikian pula juga orang yang berlatih meditasi. Yang berlatih meditasi itu sedikit keinginannya, ya, memiliki kepuasan, dan mereka akan diperlukan oleh banyak orang, ya, agar bisa membantu, membimbing, mengarahkan mereka dengan baik, murid-muridnya dengan baik. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaikan air yang tidak memunculkan masalah, ya, tidak menimbulkan kesusahan bagi orang lain. Demikian pula orang yang berlatih meditasi itu akan senantiasa menjaga pikirannya, ucapannya, tindakan badan jasmaninya agar tidak merugikan, menimbulkan masalah bagi diri sendiri maupun juga orang lain, tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan permusuhan, kekacauan di masyarakat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, pentingnya bagi seseorang yang berlatih Dhamma, ya, maka ia seperti halnya air yang bersih, yang tenang, yang tidak kotor, yang jernih, yang memberikan banyak manfaat, ya, bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, pentingnya kita, ya, berlatih Dhamma, ya, dengan baik. Setiap saat Anda bisa mendengarkan Dhamma, ya, dimanapun dan kapanpun. Namun kemudian selanjutnya adalah bergantung pada diri kita masing-masing, ya, mau atau tidaknya bergantung pada diri kita masing-masing. Guru Agung kita Buddha juga mengatakan Sang Tathagata hanyalah penunjuk jalan, dan diri kita sendirilah yang harus berusaha, ya, untuk terbebas dari duka agar bisa hidup bahagia di kehidupan yang sekarang maupun juga di kehidupan yang akan datang, dan juga mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Ini pesan Dhamma yang dapat Bante sampaikan. Semoga pesan Dhamma ini bermanfaat. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.